Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita akan membahas tentang latihan pertemuan dua yang kemarin tentang persamaan nilai mutlak. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Soal yang pertama, jika A dan B adalah nilai yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2E kurang 4 kurang 2 sama dengan 0, dengan A besar dari B, maka nilai A kurang B adalah. Oke, yang pertama kita selesaikan dulu persamaan ini untuk mencari nilai A dan B. Ya, kita selesaikan. Persamaan nilai mutlaknya adalah nilai mutlak 2E kurang 4 dikurangi 2 sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita jadikan ke bentuk umum, ya, yang tidak mengandung yang tidak di dalam tanda mutlak, kita pindahkan ke ruas kanan sehingga persamaan kita menjadi nilai mutlak 2x kurang 4. Wah, gak bagus ya warna tintanya merah. Ya, warna putih saja. Oke, nilai mutlak 2E kurang 4 kemudian dikurangi 2 sama dengan 0. 2-nya kita pindahkan ke kanan, jadinya kita punya nilai mutlak 2x dikurang 4 kurang 2-nya pindahkan ke kanan, jadi positif sama dengan 2. Oke, untuk menyelesaikan persamaan ini kita sudah belajar, yaitu dengan menggunakan definisi, ya. Artinya nilai mutlak 2E kurang 4 sama dengan 2 itu kalau kita keluarkan dari tanda mutlak menjadi bahwa 2E kurang 4 itu sama dengan 2, ya, atau 2E kurang 4 itu, ya, 2E kurang 4 ini yang di dalam tanda mutlak itu juga bernilai sama dengan 2. Kenapa begini, ya? Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa nilai mutlak dari 2, kalau di dalam ini 2, nilai mutlak dari 2 kan nilainya 2. Nah, kalau di dalam ini bernilai min 2, ya, yang min 2 nilai mutlaknya kan juga 2. Tinggal diselesaikan karena tanda mutlaknya sudah hilang. Tinggal dipindah ruas, 2x sama dengan 2 kurang 4 pindah jadi tambah 4, ya. Sehingga kita punya di sini 6. Berarti x-nya adalah 2 atau 3. Nah, untuk yang satu lagi, persamaan yang satu lagi, 2x kurang 4-nya pindah ke kanan jadi tambah 4, sehingga kita punya min 2 tambah 4. Min 2 tambah 4 berarti 2, ya. Jadi 2x sama dengan 2, sehingga kita punya x-nya sama dengan 1. Oke, 2x sama dengan 2, x-nya 1. Nah, sekarang yang mana yang A, yang mana yang B? A dan B adalah nilai yang memenuhi persamaan. Berarti nilai yang memenuhi persamaannya adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Di sini dikatakan bahwa A-nya besar dari B. Berarti yang besar kan yang 3, ya. Berarti yang 3 ini adalah yang A, yang 1 ini adalah yang B. Sehingga kalau ditanya A kurang B, nilainya adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, ini soal pertama, ya. Nah, kemudian untuk soal kedua, kita punya nilai mutlak x kurang 4 kurang 2x sama dengan 1. Sama seperti soal pertama tadi, yang tidak dalam tanda mutlak itu semuanya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga kita punya persamaan nilai mutlak x kurang 4, ya, itu min 2x-nya pindah ke kanan jadi sama dengan 1 ditambah 2x. Ini soal ini berbeda dengan soal yang pertama tadi, ya. Kalau yang pertama itu ruas kanannya sudah jelas positif karena ada angka 2, ya kan. Nah, untuk soal yang sekarang ruas kanannya adalah berbentuk masih berupa variabel, ada variabel x di sini. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa yang di ruas kanan itu positif, ya. Memastikannya adalah dengan menjadikannya sebagai syarat, ya. Jadi persamaan ini bersyarat. Syaratnya adalah yang ruas kanannya 1 tambah 2x 1 tambah 2x itu harus positif. Positif artinya besar, ya, atau sama dengan 0, ya. Positif atau 0, ya, karena bisa jadi di dalam tanda mutlak ini bernilai 0, maka di kanannya juga 0. Oke, syaratnya 1 tambah 2x bisa sama dengan 0, berarti kalau kita selesaikan di sini tidak samaannya berarti 2x besar sama dengan 0 kurang 1.
min 1 ya. Berarti X-nya adalah besar sama dengan min setengah. Jadi apa guna syarat? Jadi syarat ini adalah nilai penyelesaian dari persamaan kita ini harus ada di dalam syarat yang kita masuk. Nah, syaratnya itu bagaimana? Bagaimana cara memasukkan ke syarat? Kita masukkan ke garis bilangan. Oke, garis bilangan. Ini kalau kita kasih di sini min setengah ya, kalau besar dari min setengah itu daerahnya ke kanan apa ke kiri? Daerah besar itu kalau di garis bilangan itu ke kanan ya, berarti nilai X yang memenuhi persamaan itu harus nanti besar dari min setengah, harus berada di kanan min setengah. Nah, sekarang kita selesaikan persamaannya jadinya kita punya tadi nilai mutlak X kurang 4 sama dengan 1 ditambah 2X. Oke. Nilai mutlak dengan sebuah fungsi, maka kita punya yang sama seperti ini ya, bahwa jika fx, nilai mutlak fx itu sama dengan gx ya, maka penyelesaiannya itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama bahwa fx sama dengan gx, dan yang kedua adalah fx sama dengan min gx. Tapi ini ada syarat ya, ada syaratnya apa? Syaratnya bahwa gx-nya mesti besar atau sama dengan 0. Oke, syaratnya tadi sudah kita kerjakan. Oke, kita tinggal menyelesaikan persamaan. Berarti yang pertama kita buat fx sama dengan gx dulu. Berarti yang pertama kita buat bahwa kejauhan kita hapus ya. Yang pertama, oke, kita kasih nomor aja. Kita punya persamaan bahwa fx sama dengan gx, berarti x kurang 4 sama dengan 1 tambah 2x. Kita pindahkan ke kiri semua x-nya, berarti x 2x pindah ke kiri jadi kurang 2x ya, sama dengan 1 min 4 pindah jadi plus ya, plus 4. Berarti min x kurang 2x, 1x kurang 2x jadi min x sama dengan 5. Di sini kita punya x-nya sama dengan min 5. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita punya persamaan yang fx sama dengan min gx ya. Berarti x kurang 4 itu sama dengan min gx-nya 1 tambah 2x, berarti min 1 tambah 2x. Tahu x kurang 4 itu sama dengan min 1 kurang 2x. Oke, min 1 kurang 2x. Berarti x-nya kita pindahkan ke kiri. Kita punya x tambah 2x itu sama dengan min 1-nya ditambah 4 ya. 1 tambah 4. Karena min 4-nya pindah luas. Oke, 3x sama dengan 3, dan x-nya adalah 3x sama dengan 3, maka x-nya adalah 1 ya. Nah, ada dua penyelesaian yang kita dapatkan, akan tetapi kita harus cocokkan dengan syarat yang ada. Nah, syaratnya harus besar dari min setengah. Sekarang kita punya dua penyelesaian. Kalau kelihatan. Oke, kita punya min 5. Min 5 itu ada di sebelah kiri setengah atau min setengah atau di sebelah kanan. Nah, ini ya, min 5. Kemudian satu lagi itu 1 ada di kanan 1. Nah, apakah keduanya memenuhi syarat? Tidak ya, yang memenuhi syarat hanya x sama dengan 1, karena x sama dengan 1 besar dari min setengah. Jadi yang ini kita sebut tidak memenuhi syarat, yang ini memenuhi. Jadi penyelesaiannya hanyalah nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 1 ya. Dan penyelesaiannya adalah x sama dengan 1. Misalnya nggak seperti ini ya, boleh menulis 1 seperti ini, atau
tulis langsung X sama dengan 1. Oke, soal selanjutnya, nilai X yang memenuhi persamaan 2X tambah 3 sama dengan 1 kurang X. Nah, ini sama seperti soal nomor 2. Penyelesaiannya bahwa di kirinya ada fungsi dalam tanda mutlak, di sebelah kanannya fungsi yang tidak dalam tanda mutlak. Berarti penyelesaiannya kita lihat syaratnya dulu, kita lihat ya. Syaratnya di sini sudah sesuai bentuk umum. 2X tambah 3 sama dengan 1 kurang X. Ini kita anggap fx-nya, yang kanan kita anggap dx-nya. Oke, syaratnya yang pertama, syaratnya itu adalah yang tidak dalam tanda mutlak atau yang di ruas kanan itu 1 kurang x-nya itu harus besar atau sama dengan 0, ya, harus bernilai positif atau besar sama dengan 0. Berarti di sini kita punya min x-nya besar sama dengan min 1. Membagi dengan negatif, kemudian kita pindah ruas ya, atau membagi dengan negatif. Membagi dengan negatif, ingat tanda ketidaksamaan jadi berubah, sehingga kita punya X besar atau sama dengan 1, X kecil atau sama dengan 1. Ingat, ini syaratnya. Kalau kita masukkan ke garis bilangan, apa ya, merah, ini garis bilangannya angka 1 di sini, maka yang masuk ke dalam penyelesaian adalah yang di sebelah kiri, ya kan? Sebelah kirinya, kalau nilai X nya di sebelah kiri itu akan masuk ke dalam penyelesaian karena memenuhi syarat. Oke, kita lanjutkan pakai tinta oranye saja. Berarti yang pertama kita punya fx sama dengan gx, ya, penyelesaiannya. Yang pertama fx sama dengan gx, berarti 2x tambah 3, yang nilai mutlaknya sudah hilang, sama dengan 1 kurang x. Berarti kita pindahkan x-nya ke kiri, 2x dikurang x pindah jadi tambah x, 2x tambah x itu sama dengan 1, pindah ruas 3-nya jadi kurang. 2x tambah x itu 3x sama dengan 1 kurang 3 min 2. Maka x-nya adalah min 2 per 3. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya bahwa 2x tambah 3 sama dengan negatifnya, yang negatif dari 1 kurang x, ya, min 1 kurang x. Jadi 2x tambah 3 sama dengan min 1, min keturunan jadi tambah x. Oke, kita sederhana, kita selesaikan. 2x, x pindah jadi kurang x sama dengan min 1, 3 pindah ruas jadi kurang 3, ya. 2x kurang x, ini x sama dengan min 1 kurang 3, jadinya kurang 4. Kita punya 2, min 2 per 3 sama min 4. Kedua-duanya kita masukkan ke syarat. Yang pertama min 2 per 3. Min 2 per 3 itu ada sebelah kiri 1 apa? Sebelah kanannya 1. Sebelah kiri, ya, kira-kira di sinilah min 2 per 3. Karena dia negatif, satu dia positif. Masuk, berarti ini sebelah kiri masuk, berarti ini masuk. Ya, oke. X sama dengan min 4 masuk nggak? Min 4 ada di mana? Min 4 ada di kiri, ya. Di kiri lagi, di kiri lagi. Min 4 juga ikut karena memenuhi syarat. Berarti karena dua-duanya memenuhi syarat, maka hasilnya adalah min 2 per 3 dan yang kecil duluan, ya. Diusahakan menulis yang angka yang lebih bernilai lebih kecil duluan. Berarti min 4 dan min 2 per 3. Oke, itu soal ke-3. Soal ke-4, nilai x yang memenuhi persamaan 1 kurang 2x tambah 3 sama dengan 2x. Ini kita jadikan aja ke bentuk umum, ya. Kita jadikan ke bentuk umum, di sebelah kirinya tanda mutlak, berarti 1 kurang 2x tambah 3 sama dengan 2x. Satunya dulu dipindahin, di satunya dipindahin, jadinya kita punya min 2x tambah 3 sama dengan 2x kurang 1. Oke, minnya di luar, ya, bukan di dalam tanda mutlak, tapi di luar tanda mutlak. Jadi minnya kita pindah ruaskan ke kanan,
semuanya kita kali dengan min 1, sehingga ini minnya habis di sini, sebelah kiri habis min nilai mutlak 2x tambah 3 sama dengan ini min 1 dikalikan kita punya jadinya min 2x min ketemu min tambah 1. Atau cara lain boleh juga yang ini pindah ke kanan ya, yang ini pindah ke kanan, kan tanda min ya, pindah ke kanan sehingga kita punya 1, 2x nya pindah ke kiri, 1 kurang 2x sama dengan min ini pindah ke kanan jadinya 2x sama 3. Sama saja ya, nilai mutlak 2x tambah 3 sama dengan min 2x tambah 1. Kalau yang ini 1 kurang 2x sama dengan nilai mutlak 2x tambah 3. Sama saja. Nah ini juga persamaannya, di sebelah kiri ada tanda mutlak, sebelah kanan fungsi biasa. Jadi kita harus pakai syarat dulu. Syaratnya yang di kanan ini mesti positif. Kita cari syarat. Syaratnya min 2x tambah 1 itu harus besar atau sama dengan 0. Oke. Min 2x besar atau sama dengan 1 pindah jadi min 1. Bagi dengan negatif, tanda ketidaksamaan berubah. Min 1 bagi min 2 jadinya 1/2. Berarti x nya kecil dari 1/2. Dibuatkan garis bilangan. Oke, warnanya 1 aja ya, biar cepat. X kecil dari 1/2 berarti daerahnya ke kiri ya, yang kecil dari 1/2. Selanjutnya kita selesaikan penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, fx sama dengan gx. Berarti yang 2x tambah 3 nya itu sama dengan min 2x tambah 1. Min 2x tambah 1. Ketemu di sini 2x, 2x tambah 2x jadinya ya. Karena min pindah jadi tambah. Sama dengan 1. Tetap 3 nya pindah ruas jadi kurang 3. 2x tambah 2x kita punya 4x sama dengan 1 kurang 3 jadi min 2. Oke. Kemudian x nya sama dengan min 2 bagi 4, min 2/4 dulu deh, jadinya minus setengah. Oke. Yang kedua kita punya 2x tambah 3 sama dengan min dari 2x tambah 1. Jadi apa? Jadinya 2x tambah 3 sama dengan min ketemu min. Jadinya positif 2x min tambah 1. Min ketemu 1 jadinya min 1 ya. 2x tambah 3 sama dengan 2x 1. Ini persamaan yang tidak mungkin ya. 2x tambah 3 sama dengan 2x kurang 1. Ini berarti di sini kita punya 3 sama dengan min 1. Ini persamaan yang tidak mungkin ya. Jadi di sini kita tidak punya penyelesaian. Di nomor 2 kita tidak punya penyelesaian. Jadi yang kedua, karena kita dapatnya 3 sama dengan 1. Nah, lain hal kalau misalkan kita ketemunya ruas kirinya sama dengan ruas kanan. X-nya habis seperti ini, tapi di sini misalkan 3, di sini juga 3. Nah, kalau sama kiri dengan kanan, maka justru penyelesaiannya adalah semua X ya. Adalah semua X yang ada ini memenuhi persamaan ini. Oke, karena di nomor 2 tidak ada, kita punya penyelesaian hanya di nomor 1. Di sini X-nya sama dengan min setengah. Min setengah ada di kiri ya. Oke, misalnya ada di dalam daerah sirat atau memenuhi syarat, maka penyelesaian kita atau himpunan penyelesaian kita adalah min setengah. Ya, P-nya ada 1, yaitu min setengah. Next, pertanyaan kesekian. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 kali min mutlak E kurang 3 sama dengan 3 adalah A dan B. Maka nilai A tambah B adalah. Oke, kita jadikan untuk umum. Jadikan untuk umum berarti 2 ini pindah ke kanan jadi kurang apa jadi bagi? Jadi bagi ya, karena di sini kan tandanya kali, jadi bagi. Jadi kita punya nilai mutlak E kurang 3 itu
sama dengan 3/2 atau 3/2. Wah, ini berarti kembali ke yang bentuk sederhana seperti yang nomor 1 ya. Karena ini sudah positif, ya kita tinggal menyelesaikan bahwa yang pertama X kurang 3-nya sama dengan 3/2, atau yang kedua X kurang 3-nya sama dengan min 3/2. Nggak pakai syarat karena di sini sudah pasti positif. X sama dengan 3/2 tambah 3, X sama dengan ini kan per 2 berarti 3/2 samakan penyebut tambah 6/2 ya, sama dengan 9/2. Biarkan saja dulu dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian X kurang 3 sama dengan min 3/2, berarti X sama dengan min 3/2 ditambah 3, X sama dengan min 3/2 ditambah 6/2 sama dengan min 3 tambah 6, jadinya 3/2. Yang ditanya nilai X yang memenuhi persamaan adalah A dan B, berarti terserah ya, ini A boleh, ini B boleh, karena nggak ada syarat A besar dari B atau B besar dari A ya. Ini B. Oke, karena penjumlahan bersifat komutatif, A tambah B itu sama saja dengan B tambah A ya. Jadi ini nggak masalah. Jadi A tambah B sama dengan 9/2 ditambah 3/2 sama dengan 11, 12/2 atau 6. Kemudian soal yang ini, nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3X kurang 2 sama dengan 4. Oke, ini kita gunakan definisi saja ya. 3X kurang 2, nilai mutlak 3X kurang 2 sama dengan 4. Ini artinya yang pertama bahwa 3X kurang 2 sama dengan 4. Kemudian yang kedua 3X kurang 2 sama dengan min 4. Sepertinya ya. Berarti di sini kita punya bahwa 3X sama dengan 4, min 2 pindah jadi tambah, 4 tambah 2 jadi 6. Berarti X-nya di sini adalah 6/3 atau 2. Di sini di yang kedua kita punya bahwa 3X sama dengan min 4, min 2 pindah jadi tambah, min 4 tambah 2 ya. Min 4 tambah 2 berarti ini min 2 atau negatif 2. Sehingga X-nya adalah min 2/3. Jadi ada dua buah X yang memenuhi persamaan, min 2/3 dan 2. Boleh X sama dengan min 2/3 dan X sama dengan 2, atau dalam bentuk HP atau himpunan penyelesaian min 2/3 dan 2. Oke, demikian pembahasan latihan 2 ini, semoga bisa dipahami. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.